Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dinaungi oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi. Nah, belum lama ini jagat maya sempat heboh karena ada foto-foto viral dan berita tentang Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur untuk menyambangi para korban bencana alam banjir bandang dan longsor akibat badai Seroja di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Nah, menariknya Ibu Risma memilih untuk menginap di dalam biara Suster-Suster Putri Renya Rosari atau PRR daripada di dalam sebuah kamar hotel di kota Larantuka, Flores Timur, NTT ketika melakukan kunjungan tersebut ya. Nah, langkah yang dilakukan oleh Ibu Menteri ini ditanggapi secara positif oleh pihak oleh salah seorang pastor yang menjadi staf di bagian dialog antar agama ya, dan pastor tersebut merupakan berasal dari Indonesia, khususnya dari Flores Timur ya. Ini Padre Markus Solokuta SVD. Seperti apa analisis dan pandangan beliau tentang langkah yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Menurutnya Ibu Risma melakukan sebuah contoh hidup bersama lintas agama yang sangat inspiratif. Beliau datang tidak hanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang menteri negara dan membantu secara materi, tetapi juga membangun dialog lintas agama. Menurut Pastor Markus Solokuta, hal ini menarik untuk didalami dan di sini ia melihat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Ibu Risma melakukan dialog kehidupan atau dialogue of life secara nyata. Di depan penderitaan kemanusiaan, kita semua sama rapuhnya, siapapun dia. Pengalaman ini harus diakui dan dialami oleh semua orang sebagai starting point yang penting. Untuk itu, tidak ada jalan lain selain bersolidaritas satu sama lain. Hari ini giliranku, mungkin besok giliranmu. Harus bersatu dalam semangat persaudaraan dan persahabatan untuk bekerja sama mengatasi berbagai masalah hidup ini. Bagian terakhir ini adalah bentuk dialog kerjasama atau dialogue of collaboration yang sudah dan selalu dicanangkan oleh Gereja Katolik. Kedua, perbedaan-perbedaan lahiriah seperti jilbab yang dikenakan Ibu Menteri dan kerudung biara yang dikenakan oleh para suster PRR adalah simbol-simbol luar keagamaan yang harus membawa pesan tertentu. Pesan itu adalah pesan moral yang luhur dan mulia dari perspektif agama masing-masing yang mendamaikan, yang menyegarkan, yang menyejukkan dan merangkul, yang menyenangkan dan membahagiakan, yang mengubah air mata menjadi tawa ria. Ketika nilai-nilai luhur dan mulia itu dihidupkan secara nyata di dalam kebersamaan ini, tidak ada lagi rasa takut, prasangka, dan tidak ada lagi jurang pemisah antara manusia beda agama, karena pesan kehidupan sejatinya jauh lebih kuat daripada unsur-unsur yang meruntuhkan dan merusak kehidupan bersama. Ketiga,
Ibu Risma dan para suster PRR melakukan dialog spiritualitas atau dialogue of spirituality yang nyata dan indah. Ibu Menteri Sosial beragama Islam ini masuk ke dalam sebuah biara Katolik, melihat dan merasakan roh kekatolikan kental melalui berbagai patung gambar kudus dan kapel yang menjadi jantung kehidupan membiara. Beliau harus merasa nyaman dan biasa dengan pemandangan dan situasi seperti ini dan harus bisa tidur nyenyak di dalam sebuah kamar biara Katolik. Di lain pihak, para suster mula-mula menyambut beliau dengan sebuah nyanyian khas Kristiani dan menciptakan ruangan serta suasana hospitalitas yang indah, natural, dan nyaman untuk Ibu Risma. Atribut-atribut keagamaan mereka tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari identitas keagamaan mereka. Kerudung dan jilbab sama-sama berfungsi untuk menutupi rambut kepala, tanda ikatan batin antara manusia dengan Tuhan, simbol penyerahan diri, pentahiran, perlindungan, kehormatan, dan kekudusan. Nilai-nilai spiritual ini bertemu dan berdialog dengan harmonis, sejuk, dan damai. Itulah dialog lintas agama sejati. Bukan berarti orang harus menyembunyikan identitas keagamanya ketika bertemu dengan umat beragama lain. Justru di dalam keberagaman dan perbedaan ini kita bertemu agar saling memperkaya. Berhadapan dengan berbagai bencana dan ancaman perpecahan bangsa, semangat, cara berpikir, cara pandang, dan mentalitas inilah yang harus lebih dikedepankan dan dibudayakan. Ibu Risma telah memutuskan yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya, tetapi sebaliknya beliau justru lebih banyak memberi dari keputusan ini. Mungkin bisa dibahasakan kekayaan yang ditinggalkan Ibu Risma ini dengan pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sekali berkunjung banyak nilai indah ditaburi. Mudah-mudahan contoh bagus ini menginspirasi banyak orang menuju Indonesia, rumah kita bersama yang semakin rukun, aman, nyaman, dan damai, di mana perbedaan-perbedaan luar bukan menjadi masalah. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pandangan-pandangan dari Padre Markus Solokuta, SWD. Beliau merupakan imam Serikat Sabda Allah yang berasal dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan saat ini bertugas sebagai staf pada Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama pada desk dialog Katolik Islam di Asia dan Pasifik. Seperti itu, semoga apa yang cucu sampaikan ini menginspirasi kita dan menyemangati kita untuk menabur kasih persaudaraan terhadap sesama kita, karena Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita agar kita selalu menerapkan hukum kasih, berbelas kasih. Baik, nanti lain kali cucu akan mengulas tentang tarekat PRR atau Putri Raja Rosari ya, yang biaranya menjadi tempat Ibu Menteri Risma menginap ya. Cucu punya bukunya, tapi bukunya mungkin sedang dicari lagi, sepertinya terselip ya. Nanti cucu akan mengulas sedikit tentang sejarah dari tarekat tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video dan mendengarkan suara cucu yang super duper merdu ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen yang panjang, dan di share, dan subscribe bagi Anda yang mampir ke channel ini namun belum subscribe. Sampai ketemu dalam video-video yang lain. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.